Berdiri di atas tanah seluas 78.000 meter persegi, Balai Residen Galih Pakuan Bogor didirikan sebagai tempat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan nafsa yang berlokasi di kawasan Putat Tutup, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Sesuai dengan fungsinya sebagai tempat rehabilitasi, balai ini akan dikembangkan dengan menyediakan sarana-prasarana yang lengkap dalam menunjang kegiatan rehabilitasi, sehingga balai ini menjadi pusat rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan nafsa bertaraf internasional. Dimulai dari gerbang depan, bangunan terdiri dari pos satpam, gedung ekonomi produksi, gedung kantor, gedung data dan informasi, gedung serbaguna, rumah dinas, poliklinik, dan gedung arsip. Di kawasan ini juga terdapat taman atensi yang berada di depan gedung asesmen dan ruang peksos. Balai ini juga dilengkapi dengan fasilitas sport center berdekatan dengan gedung vokasional. Di belakang gedung asesmen, terdapat gedung terapi fisik yang juga berdekatan dengan wisma tamu. Sebanyak 4 unit rumah dinas terletak di depan bangunan garasi yang juga berdekatan dengan gudang persediaan. Tidak jauh dari lokasi tersebut terdapat TPS ramah lingkungan dan outbound area. Kawasan gedung asrama residen berada di bagian belakang, dilengkapi dengan area gazebo dan juga terdapat area jogging track. Selain itu, di bagian belakang juga terdapat 3 unit rumah dinas berdekatan dengan gedung terapi mental yang posisinya tepat berada di depan rumah dinas tersebut. Gudang penghapusan barang bersebelahan dengan gedung vokasional bakery, elektrik, komputer, motor, dan mobil. Gedung kantor Balai Residen Galih Pakuan mengusung konsep modern minimalis dengan perluasan di beberapa area bangunan, termasuk modifikasi area halaman teras dan lobi yang lebih luas, dilengkapi dengan taman di bagian samping teras. Bagian dalam gedung kantor dilengkapi dengan interior yang dapat menciptakan kenyamanan bagi para pegawai dan pengunjung. Area ruang tunggu terdiri dari ruang tunggu di ruangan kepala balai dan ruang tunggu di area lobi. Ruang kerja staf berada di lantai 2. Ruang pertemuan kecil terletak di dalam ruang kepala balai, sedangkan ruang pertemuan lebih besar terletak di lantai 2. Di sebelah gedung kantor terdapat gedung serbaguna dengan kapasitas daya tampung sekitar 200 sampai dengan 300 orang. Gedung ini didesain untuk dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang memerlukan space ruangan besar, seperti kegiatan seminar, pertemuan orang tua, atau family support group, dan kegiatan besar lainnya. Beberapa unit rumah dinas terletak di depan gedung serbaguna, dan di sebelahnya terdapat gedung poliklinik yang disediakan untuk memfasilitasi kegiatan pemeriksaan medis bagi para residen dan pegawai yang berada di lingkungan balai. Gedung ini terdiri dari ruang tunggu pasien, ruang pemeriksaan yang dilengkapi dengan 2 tempat tidur beserta peralatan medis yang memadai, serta ruang obat dan ruang penyimpanan file medical record. Tepat berada di sebelah gedung poliklinik, terdapat gedung arsip yang berfungsi untuk menyimpan berbagai jenis arsip. Balai ini juga dilengkapi dengan bangunan wisma tamu sebagai fasilitas bagi para tamu yang memerlukan penginapan atau waktu beristirahat. Di bagian depan wisma terdapat taman dan teras yang cukup luas sehingga memberikan suasana nyaman bagi para pengunjung. Bangunan wisma ini dilengkapi dengan interior yang menghadirkan suasana homey. Bagian dalam wisma terdiri dari lobi dan 22 kamar bagi para tamu. Kamar VIP memberikan fasilitas single bed dengan space kamar yang cukup luas dan nyaman. Sedangkan kamar non-VIP terdiri dari twin bed, juga dengan fasilitas kamar lainnya yang tidak kalah nyaman dengan VIP class. Tepat di sebelah wisma tamu terdapat gedung terapi fisik, berdekatan dengan gazebo yang posisinya berada di atas hamparan taman rumput hijau. Selain gedung terapi fisik, Balai Galih Pakuan juga menghadirkan sarana-prasarana untuk memfasilitasi berbagai kegiatan terapi lainnya. Di antaranya yaitu sarana terapi air berupa kolam renang
yang posisinya berada tepat di depan gedung Sport Center dan di belakang gedung vokasional. Taman Atensi didirikan sebagai spot ikonik dari sebuah balai rehabilitasi sosial akan dibangun pada tahun 2021. Tidak jauh dari Taman Atensi, terdapat gedung ruang pekerja sosial yang posisinya berada di antara Taman Atensi dan beberapa unit rumah dinas di belakangnya. Menuju ke area tengah balai, di sebelah kiri terdapat gedung asesmen dan gazebo berdekatan dengan gedung terapi fisik, sedangkan di sebelah kanan terlihat gedung vokasional mobil, motor, dan komputer. Kembali ke sebelah kiri, terdapat gedung art terapi. Gedung ini didesain sebagai media untuk mengembangkan minat dan bakat seni para residen. Tempat ini berfungsi sebagai galeri untuk menampilkan hasil karya seni dari para residen. Gedung ini juga menyediakan fasilitas podcast dan beberapa alat seni musik untuk mengembangkan keterampilan musik dari para residen. Kembali ke sebelah kanan, terdapat gedung vokasional, yaitu vokasional elektrik dan vokasional bakery, yang posisinya tepat bersebelahan dengan gudang penghapusan barang. Gedung terapi mental berada di sebelah gudang penghapusan barang. Di sekitar gedung ini, terdapat area jogging track yang mengelilingi area taman di sebelah asrama residen dormitory 1. Area jogging track ini dibangun untuk memfasilitasi para residen dan semua penghuni balai untuk dapat melakukan olahraga jogging atau jalan santai dengan suasana yang nyaman, dilengkapi dengan hamparan taman yang indah dengan berbagai tanaman pohon dan bunga, serta gazebo untuk tempat duduk dan bersantai yang juga berada di sekitar taman dalam area jogging track ini. Di dekat area jogging track juga terdapat lapangan basket sebagai fasilitas rekreasional and sport bagi para residen selama menjalani program rehabilitasi. Menuju ke arah belakang, terdapat tugu sejarah atau milestone yang berukirkan nama lembaga rehabilitasi ini dari awal berdiri sampai dengan saat ini. Area halaman asrama residen dormitory dilengkapi dengan teras, taman, dan tempat parkir mobil yang luas. Bagian dalam asrama paling depan dimulai dari lobi, sebelah kanan terdapat ruang staf. Terdapat juga ruang dengan space besar yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan asrama. Di lantai 2 juga terdapat ruangan untuk dijadikan tempat kegiatan. Di samping ruangan terdapat kamar tempat tidur residen. Kembali ke lantai 1, terdapat ruang perpustakaan bagi para residen, ruangan dapur, dan juga ruangan pertemuan staf di asrama yang juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang case conference. Di samping gedung dormitory, terdapat bangunan gazebo yang nyaman dengan disuguhi pemandangan taman di sekitar area gazebo tersebut. Balai ini memiliki 2 gedung dormitory sebagai asrama bagi residen yang sedang menjalani program primary. Di sebelah gedung asrama dormitory 2, terdapat asrama House of Growth, pendopo, dan asrama inti unit.
Di sebelahnya terdapat main area entry unit yang digunakan sebagai tempat asesmen komprehensif. Area ini bersebelahan dengan gudang persediaan dan beberapa bangunan rumah dinas yang berdekatan dengan bangunan garasi. Tidak jauh dari bangunan garasi, terdapat 3 bangunan asrama re-entry yang diperuntukkan bagi para residen yang telah selesai menjalani program primary. Pada fase re-entry inilah residen berkesempatan mendapatkan layanan vokasional. Di bagian belakang balai ini, terdapat greenhouse area. Area ini akan digunakan sebagai lahan untuk tanaman hortikultura. Rencananya, lahan ini akan dimanfaatkan untuk menanam beberapa jenis tanaman seperti singkong, ubi, porang, dan tanaman lainnya. TPS ramah lingkungan berdekatan dengan area outbound yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk bersantai. Di area ini juga akan ditanam beberapa jenis pohon buah dalam rangka menciptakan kawasan go green di lingkungan balai.